Halo teman-teman, kembali lagi di video YouTube channel di Official Auto. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Akhirnya yang ditunggu datang juga teman-teman. Suzuki Indonesia resmi memperkenalkan generasi terbaru dari R3 yang sekarang dikasih nama Suzuki Smart Hybrid atau All New R3 Smart Hybrid. Jadi selain ada tambahan teknologi hybrid, untuk mendongkrak tampilan juga ada beberapa ubahan, khususnya di bagian eksterior dan interiornya meskipun terbilang minor. Apa saja keunggulan ditawarkan dari teknologi hybrid ala Suzuki ini dan ubahan apa yang disajikan oleh pabrikan terhadap low MPV R3? Penasaran? Tetap stay tune di auto.com. Sebelum jauh membahas teknologi hybridnya, kita akan bahas lebih dulu untuk ubahan atau desain eksterior dari si R3 hybrid ini. Untuk varian yang lagi gue review ini adalah varian GX manual, tapi sekarang juga ada GX automatic. Ubahan yang paling terlihat adalah di bagian komponen grill teman-teman. Sekarang dia punya desain baru yang mirip banget dengan desainnya Suzuki Maruti R3 di India ya. Jadi dia punya pola-pola yang cukup menarik seperti ini dan masih mempertahankan gaya elegan di mana masih pakai aksen chrome ya, yang mengalir dari bagian lampu sebelah kiri sampai ke lampu sebelah kanannya. Untuk desain lampu nggak ada perubahan, lagi-lagi dia juga masih pakai lampu halogen biasa tapi sudah proyektor yang di dalamnya ada warna hitam ya, jadi cukup menarik, cukup menampilkan kesan sporty juga. Untuk varian GX sayangnya memang belum ada lampu DRL seperti di varian SS, tapi dia sudah ada lampu kabut fog lamp ya, meskipun memang masih berteknologi halogen biasa juga. Nah teman-teman, meski dia masih pakai model lampu yang sama gitu ya, nggak ada perubahan dengan model sebelumnya, tapi untuk fiturnya lebih high-tech teman-teman, karena sudah ada 3 fitur. Pertama ada auto headlight yang bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitar ya, jadi kalau misalkan peralihan dari sore ke malam, dia secara otomatis akan menyalakan lampu. Pengaturan ada di tuas sebelah kanan, lalu juga ada follow me home, jadi ketika teman-teman sampai di rumah, dia akan nyala sepersekian detik, kemudian mati, dan guide in car. Jadi ketika kita sampai di mobil, secara otomatis dia akan menyapa kita dengan nyala lampu. Sekarang kita akan langsung lihat bagian samping dari R3 Hybrid varian GX ini. Geser ke samping teman-teman, secara keseluruhan juga desainnya masih sama dengan R3 sebelumnya. Tarikan garisnya sama, terus juga bentuknya sama. Cuma ada tambahan fitur baru, khususnya di bagian spion ya. Sekarang dia sudah auto retract dan sudah ada lampu sennya. Untuk bagian velg juga masih sama, desainnya masih sama, masih pakai warna dual two-tone ya. Untuk bannya juga masih pakai Dunlop NASF, yang mana masih pakai ring 15 dengan ban 185/65 rata di bagian depan maupun belakang. Dan inilah tampilan belakang dari All New R3 Hybrid yang varian GX. Bisa dilihat teman-teman, memang secara kasat mata gitu ya, desainnya itu masih sama juga. Cuman sekarang ada ubahan sedikit, ada namanya list chrome di bagian atas ini. Ini mirip-mirip ductile ya. Terus juga di bagian bawah sini nih list ini yang dulunya chrome sekarang udah diubah senada warna body. Untuk lampunya mempunyai desain yang sama juga dengan R3 sebelumnya, di mana dia punya gaya yang memanjang ya dari bagian atas ke bawah terus melebar ke kiri serta nyambung ke bagian body sebelah sini. Untuk varian GX sudah LED teman-teman. Untuk di bagian bawahnya dia sudah ada sensor 2 titik. Cuman sayang untuk yang varian GX ini belum dilengkapi dengan kamera mundur. Tapi untuk varian SS atau varian tertinggi dia sudah dibekali dengan kamera mundur. Terus juga ada beberapa perbedaan ya, khususnya di kosmetika seperti penggunaan body kit yang add-on baik di bagian bumper belakang, side skirt maupun bumper depan, sampai penggunaan spoiler yang pakai produk Suzuki Sport Genuine Part. Nah khusus untuk varian hybrid yang GX maupun SS dikasih penanda nih teman-teman di kuncinya ya. Sekarang dikasih aksen biru, kalau dulu kan polos hitam ya, sekarang ada aksen birunya. Jadi bisa show off sedikit ke teman-teman kalau mobil ini memang punya teknologi hybrid. Di bagian belakang juga ada ciri khas sebagai sebuah mobil hybrid. Ini ada logo atau emblem hybridnya, tepat di atas tulisan R3 di bagian belakang kanan mobil ini. Kalau yang varian SS Hybrid, selain ada logo hybridnya, ada emblem Suzuki Sport di bagian sebelah kiri belakang. Lalu untuk mesinnya, dia masih pakai mesin yang sama dengan R3 sebelumnya. Dia pakai K15B 1500 cc DOHC bensin, yang mana untuk tenaga maksimal ada di 104,3 PS di 6000 rpm dan torsinya ada di 138 Nm pada putaran mesin 4400 rpm. Output tadi salurkan langsung ke roda depan dengan transmisi otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Padahal ya teman-teman, loyalis dan pengguna R3 sebelumnya itu berharap Suzuki akan meluncurkan R3 terbaru dengan mesin yang
serupa dengan di India, yaitu K15C Dual Jet, yang mana jadi mesin K-Series pengembangan Suzuki paling baru yang sudah support gearbox 6 percepatan plus pedal shift. Gue nggak tahu apa alasan Suzuki Indonesia masih mempertahankan mesin ini. Bisa jadi karena memang dianggap masih kompetitif, terus juga punya performa yang cukup dan konsumsi bahan bakar yang baik. Jadi salah satu pertimbangan mungkin ya dari Suzuki Indonesia, dan mungkin ketika dipakai mesin baru akan membuat harganya jadi semakin tinggi dan itu juga akan mempengaruhi ke konsumen. Tapi tenang ya teman-teman, mesin R3 ini sekarang dikawinkan dengan teknologi Smart Hybrid yang diklaim Suzuki meningkatkan konsumsi bahan bakarnya, lalu juga menekan kadar gas buang. Itu jadi salah satu fokus atau yang ditawarkan dari teknologi Smart Hybrid dari Suzuki. Kita akan langsung cobain aja bagaimana sensasi berkendara dari Suzuki R3 Hybrid ini di lintasan pribadi milik Suzuki Indonesia di pabrik Cikarang. Let's go! Oke teman-teman, Auto.com, sekarang gue lagi ada di balik kemudinya All New R3 Hybrid. Ini yang varian GX yang otomatis. Jadi untuk yang varian GX ini dan SS itu dia sudah disematkan yang namanya Suzuki Smart Hybrid. Fungsi utamanya adalah untuk menekan konsumsi bahan bakar. Jadi untuk penggunaan di dalam kota, Smart Hybrid ini akan jauh lebih baik untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah teman-teman, untuk mengetahui kapan si hybrid itu aktif, itu bisa dilihat di panel meter terbarunya. Sekarang dia punya interface yang lebih menarik. Sekarang udah ada icon mobilnya ya. Terus juga ada beberapa indikator dari komponen Smart Hybrid-nya, mulai dari engine-nya, terus juga ISG-nya sampai dengan baterai lithium ionnya. Jadi dengan adanya Smart Hybrid ini, dia itu ada dua komponen utama teman-teman. Pertama ISG-nya sendiri. Dengan adanya ISG ini, dia akan membantu si mesin utamanya. Jadi yang harusnya mengeluarkan bensin ketika akselerasi 100%, dengan ada ISG ini dia akan mengurangi konsumsi bahan bakar sekitar 20%. Jadi ya itu hasilnya akan lebih irit bahan bakar. Dan yang lebih menarik juga ada fitur yang namanya regenerative braking teman-teman. Jadi ketika kita lagi akselerasi nih, terus kita deselerasi dengan menginjak rem, secara otomatis dia akan merubah energi kinetik menjadi energi listrik yang akan mengisi ulang si baterainya itu sendiri. Jadi tetap akan terisi terus karena ada namanya momentum deselerasi ketika kita menginjak rem. Nah, untuk mengetahui kapan ISG-nya berjalan itu bisa lihat di tampilan parameternya. Ketika dia berjalan, panahnya tuh akan naik ke atas gitu ya, teman-teman. Dan ketika kita deselerasi, itu panahnya ke bawah. Nah, teman-teman, dengan ada ISG ini juga ada penambahan fitur baru ya yang namanya auto start stop. Ini sebenarnya idling stop system lah, sama ketika kita lagi macet-macetan di jalan gitu ya, secara otomatis ketika kita menginjak rem dan mobil berhenti secara sempurna, dia akan otomatis mematikan mesin. Tapi tenang aja, untuk fitur kelistrikan elektronik seperti AC, terus juga head unit sampai parameter itu masih berfungsi secara normal. Dan ketika ingin nyalain mesin lagi, kita tinggal angkat rem dan mesin akan kembali nyala secara halus. Ini juga akan berkontribusi kepada konsumsi bahan bakar ya. Nah teman-teman, menariknya di varian GX ini sudah tersedia namanya fitur hill hold control ya. Dulu di varian model sebelumnya itu belum ada, sekarang udah ditanamkan fitur hill hold control gitu. Jadi ketika kita lagi tanjakan nih, secara otomatis dia akan menahan laju mobil supaya nggak mundur sepersekian detik, 3 detik ya. Dan dia akan menahan ketika kita mau maju, tinggal langsung gas aja. Nah teman-teman, selain ada fitur hill hold control, juga sudah tersedia fitur keselamatan 2 SRS airbags, lalu juga ada fitur pengereman ABD, lalu juga ada ESP ya, stability control. Nah yang paling terbaru sekarang juga di setir kanannya udah nggak sepi teman-teman. Sekarang udah ada tombol cruise control nih. Ini akan sangat membantu, jadi nggak perlu capek kaki untuk nginjak gas terus. Tapi memang sayang belum adaptive cruise control ya. Nah untuk urusan akomodasi berkendara, lagi-lagi sama teman-teman Villa dengan R3 sebelumnya. Karena memang secara garis besar desain interior itu sama persis. Pabrikan hanya melakukan revisi-revisi minor untuk meningkatkan tampilannya ya. Tapi secara umum posisi berkendara itu sama. Jadi untuk setirnya juga cukup ergonomis teman-teman. Kita bisa mengatur berbagai tombol dengan mudah, termasuk mengatur head unit. Lalu juga untuk pengaturan setirnya, sayang nggak ada improve. Jadi memang masih pengaturan tilt aja, belum ada teleskopik.
Tapi jangan khawatir teman-teman, karena di kursi driver si R3 ini sudah support untuk pengaturan tinggi rendah, walaupun memang masih manual. Lalu juga ada reclining dan maju mundur. Nah ini bisa disesuaikan nih dengan posisi berkendara yang pas, meskipun tadi gue bilang dia nggak ada pengaturan telescopic steering. Dan yang gue suka dari posisi berkendara R3 ini adalah visibilitas yang baik teman-teman. Jadi sebagai driver, pandangan ke depan ini luas, posisi dashboardnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Kemudian juga untuk bonetnya tuh nggak terlalu menjorok ke depan ya. Pun ketika kita lihat ke belakang maupun sisi samping lewat spion kiri dan kanannya. Lalu untuk joknya teman-teman nggak ada ubahan ya. Untuk bentuknya cuman ada sedikit pembaruan di bungkusnya. Sekarang dia pakai motif gelap yang dipadukan dengan sedikit warna gelap yang lebih terang. Bahannya full fabric. Nah selain teman-teman bisa naruh botol minum di cup holder depan, di bagian door trim sebelah kanan dan sebelah kiri juga tersedia ya. Jadi di depan ini, di pilar A ini ada 4 cup holder, termasuk kisi-kisi untuk menyimpan barang yang dimensinya nggak terlalu besar di bagian belakang cup holder depan ini. Dan untuk headroom juga ya, cukup ergonomis untuk sebuah low MPV all new R3 ini. Sekarang kita akan langsung lihat ke belakang dan cobain duduk sebagai penumpang di all new R3. Let's go! Dan sekarang lagi ada di kursi baris ke tengah di pilar B, duduk sebagai penumpang di all new R3 Hybrid. Ini adalah posisi duduk gue nih ya, dan ini ada posisi duduk sebagai driver tadi. Bisa dilihat ini ruang lututnya, ruang kaki masih cukup lapang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan berasa kurang, kita tinggal mundurin aja joknya. Bisa lihat ini space-nya jauh banget ya. Dan ketika pengen nyantai-nyantai gitu ya, nah ini bisa. Jadi kita nggak akan terpentok dengan kursi depan maupun kursi depan untuk penumpang. Nah untuk headroomnya juga besar ya teman-teman. Dan di belakang sudah dikasih sabuk pengaman. Memang hanya 2 titik, jadi yang tengah belum ada. Dan yang bagian tengah juga dia belum tersedia headrest ya teman-teman. Tapi untuk penumpang bagian kiri dan kanan sudah ada headrest yang juga sudah support untuk pengaturan. Cukup empuk. Untuk penambah kenyamanan juga sudah ada armrest di tengah. Misalkan memang nggak ada penumpang di tengah ya. Ini ada armrest, lalu juga ada sandaran tangan di sebelah sisi sini, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, dan juga ada hand grip di bagian tengah kiri dan kanan. Sebagai penumpang belakang ketika lagi perjalanan jauh jangan khawatir karena sudah ada power socket ya teman-teman. Kita akan langsung ke bagian belakang ngelihat apakah senyaman akomodasi di bagian baris kedua ini. Untuk masuk ke bagian belakang juga cukup mudah teman-teman. Kita tinggal hanya menarik tuas di atas ini dan dorong ke depan. Kita akan langsung masuk. Duduk di baris ketiga ini nggak senyaman di baris tengah ya teman-teman. Bisa dilihat ini ruang kakinya sangat mepet. Tapi ketika memang ingin lebih luas lagi bisa minta penumpang yang tengah untuk majuin sedikit joknya. Jadi nanti akan lebih punya space untuk bagian lutut si penumpang baris ketiga. Tapi untuk headroom juga cukup. Ini menyisakan 3 jari. Oh ya, untuk di baris ketiga juga sudah support dengan sabuk pengaman. 2 titik ya di bagian kiri dan kanan. Dan untuk kapasitas bagasi juga cukup besar ya teman-teman. Kita bisa naruh koper kecil, tapi kalau misalkan dirasa kurang besar kita bisa angkat papan di sebelah sini. Dan ini akan punya space yang lebih besar sampai 199 liter untuk opsi ketika di paparan dilepas. Tapi kalau misalkan merasa kurang lega juga teman-teman jangan khawatir karena di R3 ini juga dia sudah support pengaturan latar rantai. Nah, ini jadi akan lebih leluasa. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa kurang cukup nih untuk pengaturan yang baris 3 di latar rantai juga kita bisa rebahin untuk baris kedua sehingga volume bagasinya angkut barang akan jadi lebih besar. Bahkan bisa menyimpan 1 buah sepeda lipat beserta koper yang besar. Dari bocoran tenaga penjual, harganya akan dijual mulai 225,1 juta sampai yang paling tertinggi SS Hybrid. Yang varian transmisi otomatis dijual di harga 292,3 juta. Ini bocoran, estimasi. Dan mudah-mudahan aja sama. Dan menjadikan R3 ini sebagai salah satu mobil hybrid yang punya harga cukup terjangkau di pasar domestik. Bahkan teman-teman, beberapa dealer sudah coba goda konsumen dengan memberikan potongan diskon 20 juta loh. Varian yang hybrid ya, khusus varian hybrid. Sementara untuk varian yang non-hybrid,
dikasih diskon 15 jutaan. Itu video first impression lalu juga first drive dari all new R3 Hybrid. Buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan juga pendapatmu soal mobil ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, and zeekwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya dengan mobil-mobil atau motor yang lebih menarik. Gue Bang cabut. Bye.